Kemudian tutor Anda siapa, tutor listeningnya siapa, tutor structure-nya siapa, tutor readingnya siapa. Nanti kan saya bagikan Anda di kelas apa. Baik teman-teman, ini jadwal pembagian kelas pelatihan TOEFL STKIP PGRI Lubuk Linggau. Ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, laka syafa'ah, ya Rasulullah, ishfa' lana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman peserta TOEFL yang berbahagia, kembali saya sampaikan di video yang kedua sesuai yang apa yang saya sampaikan di video yang pertama, ya, tentang program pelaksanaan TOEFL 2021-2022 untuk angkatan 2018. Baik, di video yang ini saya akan menjelaskan tentang jadwal pembagian kelas dan tutor yang akan mengajar daripada pelatihan TOEFL ini. Jadi teman-teman, nanti saya sampaikan, ya, ini ada jadwalnya, ya, kemudian pembagian kelasnya. Kemudian sebelum saya sampaikan pembagian kelas, ya, kemudian juga jadwal yang sudah kita bagikan, ya. Nah, ada beberapa hal yang harus saya sampaikan kembali, ya. Yang pertama, nanti kalau sudah ada kelasnya sudah saya bagikan dan Anda sudah tahu kelasnya, Anda kelas berapa, terus tutornya masing-masing skill itu Anda sudah tahu. Nah, silakan ini untuk membentuk grup WA. Tunjuklah satu teman sebagai ketua tingkat di dalam kelas Anda, ya. Nah, kemudian gabungkan dengan tutor skill tertentu. Misal, ya, misalnya kelas A, nah, tunjuk kelas A, ya. Kemudian skill structure-nya mungkin saya, skill listening-nya mungkin Miss Sasika Seli, kemudian reading-nya Miss Yulpi misalnya, gitu ya. Jadi setiap grup, mohon maaf ya, setiap kelas itu dengan skill yang berbeda, itu grupnya berbeda. Nah, sehingga nanti ketika ada komunikasi di grup itu lebih cepat nyambung dengan kelas teman sekelasnya, sehingga karena nanti kita, ya, bisa saja jadwal itu sesuai dengan kondisi teman-teman dengan tutor. Jadi saya berharap nanti begitu sudah saya sampaikan kelas, ya, pembagian kelasnya, maka teman-teman semuanya harus sudah membuat grup kelas ini, ya. Kemudian dibuat lagi grup per skill dari masing-masing kelas yang dimasukkan di dalamnya adalah tutornya masing-masing skill tersebut. Nah, itu yang perlu diingat teman-teman, ya. Begitu nanti sudah dapat kelasnya, tunjuk satu teman menjadi ketua tingkat di kelas itu untuk komunikasi dengan tutor, mungkin dengan saya sebagai ketua program TOEFL ini, sehingga betul-betul komunikasi bisa terjalin dengan baik. Nah, kemudian yang kedua, nah, ini untuk ketua tingkat nih, ketua tingkat kelas A, ya, sampai A, B, C dan selanjutnya itu silakan ketua tingkat, ya, maksud saya ketua tingkat membuat grup TOEFL secara keseluruhan. Jadi di dalamnya semua ketua tingkat A, B, C, D dan seterusnya, dan saya ada di dalamnya, saya dan Ibu Happy.
sebagai pelaksana harian, sebagai penanggung jawab daripada TOEFL. Siapa tahu ada kendala di kelas Anda, jadi melalui ketua tingkat dan di grup ketua tingkat seluruh TOEFL itu ada di situ. Nah, nanti silakan nanti di kita sepakati ya, dibuat grup. Berarti kalau dia kurang lebih ada 9 ya atau 10 ketua tingkat atau 12 ketua tingkat yang bergabung di dalamnya, 12 ketua tingkat ditambah saya ditambah Ibu Happy, sehingga di situ nanti ketua tingkat dengan saya dan Bu Happy bisa, kalau ada permasalahan ya, mudah-mudahan tidak ada permasalahan, tentunya grup ini juga tidak terlalu ini ya, tetapi penting untuk kita buat untuk komunikasi, menyampaikan hal apa sehingga pelaksanaan TOEFL lancar ya, baik, dan juga tidak ada kendala, dan untuk informasi mungkin lebih terjalin dengan baik dan diskusinya bisa berjalan dengan baik. Kemudian selanjutnya ya, ini sudah saya jelaskan ya kemarin bahwa TOEFL ini intinya adalah 24 kali pertemuan. Nah, bagaimana nanti menyiasatinya? Apakah 4 bulan, apakah 3 bulan, apakah 2 bulan, atau bagaimana? Nah, itu nanti Anda sepakati di grup kelas Anda dengan tutor skillnya masing-masing bagaimana. Yang jelas nanti setiap skill di kelas itu bergantian ya. Nah, mungkin ternyata hari ini digunakan oleh skill untuk listening ya, misalnya kelas A-nya. Mungkin atau besok nanti dia digunakan untuk reading, atau besoknya lagi digunakan untuk structure. Tapi bisa saja juga ada juga kalau yang sebelumnya itu diselesaikan dulu. Ternyata diselesaikan dulu, misalnya listening kelas 1A, listeningnya diselesaikan dulu, mungkin dari Miss Eli diselesaikan 8 pertemuan. Nah, sudah itu baru diserahkan kepada Miss Yulfi readingnya 8 pertemuan. Kemudian terakhir diserahkan dengan saya, yaitu structure 8 pertemuan. Bisa jadi seperti itu. Nanti polanya ini nanti kita mengikuti saja ya. Kita diskusi di dalam grup kelas besar itu ya, misalnya grup kelas A, B, C. Nah, itu nanti tutornya ABC, tutor listeningnya itu adalah Pak Saprizal misalnya. Kemudian kelas ABC readingnya Miss Yulfi. Kemudian kelas ABC structure-nya saya sendiri. Nah, jadi di 3 dosen ini dan di 3 kelas ini nanti secara bergantian. Di mana sepakati apakah mau tiap hari atau diselesaikan dulu listeningnya atau diselang-seling, nanti kita sepakati. Maka teman-teman mohon kerjasama betul, karena kita belum tentu offline, maka nanti jadwal ini mengikuti kesepakatan. Memang jadwal kita sampaikan harinya, ruangnya, cuma nanti tergantung kondisi ya dan keadaan, sehingga betul-betul kita bisa mengatur jadwal ini sehingga pelaksanaan TOEFL betul-betul terlaksana dengan baik tanpa kekurangan apapun. Nah, begitu teman-teman ya. Kemudian teman-teman, sebelum saya sampaikan jadwal dan pembagian kelas ini, mungkin ada beberapa pertanyaan teman-teman ya, pertanyaan. Nah, ini saya akan jawab. Biasanya pertanyaan yang muncul seperti ini biasanya ya. Saya tidak bisa pagi karena kerja. Nah, begitu ya pertanyaan-pertanyaan. Nah, untuk yang seperti ini, nah teman-teman itu harus komunikasi dengan tutor secara baik ya, kemudian atau disampaikan kepada kita secara baik, tetapi memang benar-benar kerja gitu. Memang benar kerja, memang tidak bisa benar-benar tidak bisa dibagi ya. Nah, itu. Tetapi kalau diusahakan ya agar bekerjanya bisa, kemudian TOEFL-nya selesai, sehingga tidak menjadi kendala Anda ketika mau ujian skripsi. Nah, saya berharap karena program yang dilaksanakan di semester 7 dan 8 ini sangat banyak ya. Anda mau PPL, kemudian mau juga nanti program TOEFL ini, kemudian nanti mau persiapan
mungkin seminar proposal, mau bimbingan skripsi, mau mengejar ujian skripsi di bulan Juni, Juli, Agustus, biasanya terakhir ya ujian itu di bulan Agustus, kemudian Oktobernya itu adalah wisuda untuk tahun 2022. Maka teman-teman yang memang tadi saya tidak bisa pagi karena kerja ya, nanti silakan kalau memang betul-betul itu jelas, nah nanti bisa konsultasi dengan tutornya bagaimana atau dengan kita ya. Nah itu, jadi jangan sampai olah akhir baru menyampaikan, tidak bisa ngikut TOEFL sehingga tidak ikut tes, tidak ikut pelatihan, sehingga tidak bisa mengikuti perundangan baik, menjadi kendala Anda untuk menyelesaikan studinya di sini. Jangan sampai ya. Nanti sampaikan betul-betul kalau memang kerja bagaimana, kemudian nanti solusinya bagaimana. Nah seperti itu ya. Kemudian ada lagi pertanyaan kedua biasanya ya, saya ada mata kuliah tambahan di semester bawah dengan jadwal yang tabrakan misalnya. Nah ini dikonsultasi lagi teman-teman ya, karena semuanya punya kepentingan. Nah, kalau kami menganggap ya TOEFL ini tidak ada kendala. Kenapa? Karena kami menganggap bahwa KKN kan udah selesai nih ya. Kemudian tinggal PPL juga masih di Lubuk Linggau juga. Kemudian kemudian yang dilaksanakan kita menganggap bahwa Anda sudah selesai semua mata kuliah. Nah, jadi tadi tetap Anda menyiasati ya ini, kemudian berkomunikasi dengan tutor, berkomunikasi dengan kita sehingga betul-betul pelaksanaan ini tidak mengganggu semuanya ya. Jangan sampai Anda tidak bisa memanage dengan baik sehingga ada salah satu yang gagal. Nah, jangan sampai ya. Kalau bisa mata kuliah tambahan selesai, kemudian TOEFL juga berjalan dengan baik. Komunikasilah sebaik mungkin, bicara baik-baik dengan tutornya sehingga ada jalan keluar yang terbaik bisa kita laksanakan. Kemudian pertanyaan berikutnya biasanya bagaimana cara ya izin ketika saya berhalangan hadir pelatihan TOEFL.